mana-mana, tetapi perguruan tinggi di Riyadh Jannah yang konsentrasi pada ekonomi syariah ini memang sangat berbeda dengan yang lain. Perguruan tinggi ini semua para mahasiswanya sekaligus menjadi santri, lalu sebagai institusi yang mengembangkan ekonomi syariah, maka para santrinya tidak saja belajar dari literatur dan juga diajak lakukan penelitian, tetapi sekaligus juga melakukan usaha-usaha ekonomi di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang kuliner, dan lain-lain. Santrinya juga bekerja. Nah, karena itu maka yang khas yang memang di mana-mana tidak ada, tetapi ada di sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah ini adalah belajar sekaligus bekerja. Karena itu para lulusannya yang sekarang sudah ditangani, kalau ditanya mahasiswanya setelah lulus ini jadi apa, tidak ada yang ngangkat, tidak ada yang bingung. Kenapa? Karena ketika kuliah ini dia juga sudah bekerja, sudah punya pengalaman, punya pengetahuan agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan dari literatur lainnya. Mereka juga belajar tentang ekonomi syariah secara teori, tetapi juga sudah praktek. Jadi ada yang dibutuhkan orang untuk bisa bekerja secara mandiri, hidup mandiri, maka dalam pesantren ini tercukupi secara keseluruhan itu. Maka saya katakan tadi bahwa siapa saja yang lulus maka tidak lalu bingung mereka mau kerja apa. Dengan bekal ilmu pengetahuannya, dengan pengalaman ini mereka sudah percaya diri dan bisa membuat usaha-usaha di bidang ekonomi. Bahkan mereka tiru kiainya, mendirikan pesantren di mana-mana. Ada yang di pesantren di Sulawesi, ada pesantren di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di NTB dan lain-lain. Saya tidak pernah menemukan lulusan seperti ini. Kalau saya tanya setelah lulus kamu jadi apa? Saya akan pulang mendirikan pesantren, mengembangkan ekonomi secara mandiri agar kehidupan saya bermanfaat buat saya, keluarga dan juga umat. Seperti itu. Saya katakan jarang, saya tidak melebih-lebihkan, tapi memang jarang lulusan S1 lalu punya kepercayaan diri seperti itu, dan nyatanya juga berhasil. Biasanya kalau acara-acara tertentu mereka juga datang tertentu, misalnya acara mall, acara apa yang penting itu pada datang laporan terhadap apa yang telah dilakukan setelah selesai dari proses. Inilah yang menyenangkan saya, dan kalau hal seperti ini sebetulnya ditiru oleh perguruan tinggi lain di Indonesia ini saya kira akan persoalan-persoalan yang menyangkut perguruan tinggi akan terselesaikan dengan sendirinya. Memang ukurannya tidak besar ya, dan belum terlalu banyak dikenal, tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang telah berhasil membentulkan apa sesungguhnya yang diinginkan oleh pemerintah, oleh bangsa ini terhadap lembaga pendidikan ke depan. Saya kira itu. Selamat sukses dan silakan bergabung kepada lembaga pendidikan sekolah tinggi ekonomi syariah di pesantren Riyadh Jannah Masjid. Moga-moga semua mendapatkan ridho dan manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hebat itu hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi membuatku semakin yakin. Inilah aku dan inspirasi. Di sini kamu diminta menjadi pribadi yang hebat dan asal menjadi. Di sini aku hadir bersama mimpi-mimpiku, melangkah satu demi satu menuju masa depan. Selamat datang di kampus Indonesia, sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah, yaitu Jeddah Mojokerto.
yang menjadi pokok dalam pendidikan di Indonesia adalah tempat di mana Anda kita itu. Kampus yang memiliki pendekatan Islam dengan nuansa pesantren yang ramah terhadap semua individu, di mana Anda dapat merasakan kehangatan bersemangat dengan keagamaan tanpa meninggalkan pentingnya ketaatan terhadap nilai-nilai keislaman. Sudahkah kamu membayangkan menjalani pengalaman di lokasi kampus ini yang memberikan kesempatan untuk dijelajahi berbagai ilmu pengetahuan melalui beragam materi yang disampaikan oleh narasumber internasional? Program ini menjadi wadah yang berharga dengan kondisi materi dari berbagai negara di kancah internasional, memperkaya pengalaman belajar Anda dengan perspektif global yang luas, seperti Arab Saudi, Myanmar, Malaysia, dan lainnya, yang menawarkan peluang untuk mendalami pengetahuan dari berbagai perspektif budaya dan dunia melalui dua pilihan program studi yang integratif dan beragam program kemahasiswaan yang ditawarkan. Kampus ini menjadi tempat Anda menunjukkan pikiran sambil menikmati petualangan perubahan dengan para akademisi Anda. Selain itu, Anda dapat memperluas wawasan melalui berbagai program kemitraan yang tersebar dalam skala nasional maupun global. Sudahkah kamu membayangkan kampus swasta paling lestari Indonesia ini adalah tempat menempuh pendidikan tinggi? Kampus ini diatur berbagai inovasi berkelanjutan di berbagai bidang, dapat belajar dengan bebas di dengan sejuknya suasana perguruan atau dalam nyamannya ruangan, di luar maupun dalam jaringan. Semuanya tak terbatas sebuah kelas, tak terhalang jarak dan luar. Semua disediakan untuk mendukungmu menjadi generasi muda Islami yang aktif, inovatif, dan fantastik. Dengan keragaman pemikiran yang berbuat menjadi beragam apresiasi, sudahkah kamu membayangkan suatu saat nanti kampus Anda akan menjadi tempat yang mendukung perkembangan intelektual Anda secara holistik? Di sana Anda tidak hanya akan memberdayakan secara intelektual, tetapi juga secara spiritual. Sebagai bagian dari kampus swasta terbaik yang memiliki akar yang kuat dalam tradisi kebebasan akademik, Anda akan didorong untuk berani mengapresiasikan diri. Hal ini terjadi di tengah zaman yang penuh dengan persaingan. Namun, Anda akan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Para sivitas akademika serta para alumni pun yang telah membuktikan diri menjadi insan beralba yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dalam menyebarkan kebermanfaatan di bermacam rukun kehidupan. Sudahkah kamu membayangkan apabila kampus adalah salah satu kampus yang berlokasi di kota yang dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah di Indonesia ini, kota Mojokerto, dengan segudang cerita dan budaya beraneka ragamnya, dan sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah yang berjenjang hadir sebagai kampus finansialis berdiri berdampingan dengan ilmu pengetahuan, budaya dan seni yang memberikan warna indah dan harmoni. Ini berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan. Siapkah kamu? Karena kami siap untuk mewujudkan jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wal nafa wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta 'ala sujudi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala khayri wa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi
menyaksikan sedikit tentang video-video di pesantren Nurul Jannah. Kemarin sudah ditampilkan, cuma belum maksimal suaranya. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Al-Tibyan sampai pada pasal keempat tentang seorang muallim, seorang guru hendaklah memiliki akhlak yang baik. Wa yanbaghi an yasta'mila al-ahadits al-waridata fi tasbih wa tahlil wa nahwiha min al-adhkar wa ad-da'awat. Sepatutnya seorang muallim, seorang guru mengamalkan hadis-hadis tentang tasbih, tahlil, dan lain-lain dari zikir-zikir dan doa-doa. Maka seorang muallim atau seorang pengajar, seorang guru hendaklah ia mengamalkan hadis-hadis yang berisi tentang tasbih, tentang tahlil, tentang zikir-zikir dan doa-doa. Ini penting karena zikir-zikir bisa membersihkan hati dan bisa menjaga diri dari gangguan-gangguan, baik gangguan makhluk yang terlihat maupun makhluk yang tidak terlihat. Ini penting, maka pesan dari guru kami saat nanti sudah keluar dari pesantren tetap amalkan zikir-zikirnya, tetap amalkan bacaan-bacaan Qur'annya, jangan sampai dilupakan dirinya. Apa yang kita baca di pesantren tetap baca di rumah. Apalagi nanti barangkali ada yang kirim ke luar pulau. Nah, itu penting kita baca zikir-zikir. Pesan guru kami dulu, nanti contoh dikirim ke Kalimantan. Di Kalimantan ini banyak orang-orang yang punya ilmu halus. Maka kita perlu benteng. Bentengnya berupa wirid-wirid. Ada wirid Quran, ada wirid rotib, ada wirid hizib. Qurannya apa? Semua surah bagus untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan jin. Atau wirid-wirid rotib, rotibul haddad, rotibul aqos. Ada juga hizib-hizib, ada hizib sakron, hizib nawawi, hizib bar, hizib bahar. Nah, semua penting untuk kita baca. Jadi jangan hanya terfokus pada ilmu pelajaran, tapi perlu juga kita membaca zikir-zikir dan doa-doa. Karena ilmu pengetahuan untuk mengisi otak, untuk mengisi akal. Sedangkan zikir-zikir dan doa-doa itu untuk mengisi hati. Jadi hati perlu diberi makanan, otak juga perlu diberi makanan. Sama dengan perut diberi makanan dengan makanan minuman. Otak diberi makan dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Sedangkan hati diberi makanan dengan zikir-zikir dan doa-doa. Wa ayyuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Dan seorang muallim, seorang pengajar sepatutnya muraqabah. Muraqabah itu berarti memperhatikan Allah Ta'ala dalam kesendiriannya maupun di tengah keramaian. Jadi kita harus selalu memperhatikan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik dalam keadaan kita sendirian, di dalam kamar sendiri tidak ada orang, tapi Allah maha mengawasi. Atau bahkan di keramaian bersama kawan-kawan, tetap kita merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu artinya sama dengan ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kita beribadah seakan-akan melihat kepada Allah. Jika kita tidak ihsan, maka yakinlah Allah pasti melihatmu.
Jadi kita beribadah seakan-akan melihat pada Allah. Bagaimana melihat Allah? Allah tidak bisa dilihat. Maka jika tidak bisa, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Kapanpun, dimanapun, baik sendirian maupun berdua, bertiga, berempat, dan berapapun, Allah selalu mengawasi kita, selalu menyertai kita. Apa manfaatnya? Apabila kita selalu merasa diperhatikan Allah, maka kita akan menjaga diri dari dosa. Contoh, di kamar sendirian. Nah, ini pasti pikirannya macam-macam. Maka penting kita harus merasa diperhatikan oleh Allah. Di kamar sendirian, ada HP, ada kuota, ngapain ya? Ingatlah Allah selalu bersama kita. Kita tidak sendiri, ada Allah bersama kita. Atau berdoa, nah ini bahaya. Baik laki-laki bersama laki-laki, ataupun laki-laki yang perempuan. Ingatlah, kalian tidak berdua, tapi ada Allah yang selalu mengawasi. Allah maha melihat, maha mendengar. Bahkan Allah tahu isi hati kita. Nah, itu artinya muraqabah, raqib. Nah, ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu menyertai kita. Apapun kita lakukan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah. Wa yuhafizu 'ala dzalik, dan selalu menjaga sikap itu, selalu menjaga sikap muraqabah itu. Jadi sikap muraqabah harus selalu dijaga, mulai dari sekarang. Nah, selalu merasa diawasi Allah. Bahkan di kamar mandi pun, di kamar mandi tetap Allah selalu mengawasi. Wa yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala. Dan seorang mu'adzir, seorang pengajar, di sini khitabnya atau yang diajak bicara tujuannya adalah mu'adzir, seorang guru. Tapi isinya bisa dibuat untuk seluruh orang. Adalah seorang pengajar bersandar kepada Allah Ta'ala dalam segala urusannya, selalu bertawakal kepada Allah. Segala urusan hidupnya semuanya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti dia pasrah, tapi kita semua harus berusaha semaksimal mungkin dan berdoa, minta yang terbaik kepada Allah Ta'ala, dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Jangan hanya berusaha tanpa doa, tanpa tawakal. Atau kebalikannya, jangan doa saja tapi tidak mau berusaha. Berusaha iya, doa juga iya. Kalau berusaha saja tanpa doa, itu artinya sombong. Dia merasa mampu tanpa bantuan Allah. Kita hidup ini karena Allah yang memberi roh. Kita bisa melihat karena Allah yang memberi kita mata. Kita bisa bernafas, itu karena Allah yang memberi kita hidung dan paru-paru. Banyak orang memiliki mata, tapi tidak bisa melihat. Banyak orang memiliki telinga, tapi tidak bisa mendengar. Atau bahkan dia bisa melihat dengan mata kepala, tapi dia tidak bisa melihat dengan mata hati. Ada namanya basar, ada namanya basir. Nah, beda. Basar dengan basir beda. Kalau basar itu namanya mata kepala, melihat hal-hal yang zahir, yang tampak. Sedangkan basir itu mata hati, mata batin, melihat hal-hal yang halus, hal yang batin. Maka hendaklah kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Ta'ala, baik masa kini maupun masa depan.
Yang jelas kita harus selalu berusaha yang terbaik, jangan malas-malasan. Ingin juara satu maka harus berusaha dan berdoa. Jangan hanya ingin tapi tidak mau berusaha. Nah, itu bedanya antara kemauan dengan keinginan. Apa bedanya? Kalau ingin hanya sekedar berangan-angan, aku ingin ini, aku ingin itu, tapi tidak ada kemauan, beda. Kalau mau itu berarti ada usaha untuk meraih impiannya itu. Nah, itu bedanya ingin dengan mau. Sekarang kita masuk pada pasal yang kelima. Pasal adapun ini sebuah pasal. Wa yang bagi lahu ayyar hukum dimana yaqra'u alaihi. Seorang muallim, seorang pengajar seyogyanya sepatutnya berbelas kasih kepada orang yang belajar kepadanya. Seorang guru hendaklah berkasih sayang kepada muridnya. Seorang guru harus menyayangi murid. Dengan apa? Dengan mendidiknya dengan benar, bukan dengan memanjakan. Nah ini, memanjakan bukan berarti sayang. Bahkan memanjakan itu merusak masa depan generasi bangsa. Ya, manja itu bukan berarti sayang. Tapi sayang sesungguhnya adalah dia mengharapkan orang yang disayang tidak akan gagal. Dia ingin orang-orang yang disayangnya sukses di dunia dan akhirat. Itulah kata guru kami, Abu Yahya Syobari, saya memukuli kalian tiap hari, memarahi kalian tiap hari, bukan berarti saya benci kepada kalian. Tadi saya sayang kepada kalian. Tapi rasa sayang saya itu saya ekspresikan dengan memukul kalian, menampar kalian, menjelekkan kalian. Itu berarti untuk mendidik kalian supaya jangan malas, jangan kendor, tapi harus disiplin. Kalau anak kita dimanjakan, akhirnya dia jadi malas, tidak mau berusaha. Nah, kata beliau, kalian seakan-akan berada di tepi jurang. Saya tidak ingin kalian tergelincir jatuh ke jurang yang dalam itu. Makanya saya ingin menarik kalian ke daratan. Bagaimana kata Rasulullah, aku heran dengan umatku. Mereka harus ditarik menuju ke surga dengan rantai. Ini herannya Nabi Muhammad kepada umatnya, harus ditarik masuk ke surga dengan rantai. Padahal diajak masuk surga, tapi harus ditarik. Kenapa tidak mau masuk sendiri? Harus dipaksa masuk surga. Ya, heran kenapa harus ditarik masuk ke surga, diikat dengan rantai. Jadi masuk surga itu tidak mudah. Banyak ibadah, banyak berbuat baik, menjauhi dosa. Jadi saya yakin semua guru pasti sayang kepada muridnya. Tidak ada guru yang tidak sayang kepada muridnya. Hanya saja pengekspresian berbeda-beda dari guru satu dan guru yang lain. Tidak ada guru yang ingin muridnya gagal. Semua guru pasti ingin muridnya sukses dunia dan akhirat. Ya, tidak hanya sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Wa yurahiba bihi wa yusina ilaihi bihasbi hadihi. Dan seorang muallim, seorang guru mengucapkan marhaban
mengucapkan selamat datang, welcome kepada muridnya dan berbuat bagus kepada muridnya sesuai keadaannya. Maka seorang guru hendaklah sayang kepada muridnya dan mengucapkan welcome, selamat datang di pesantren Al-Kautsar Al-Akbar, yang mana seperti telaga Al-Kautsar di surga. Maka setiap kalian pulang, pasti akan kami datang sampai pulang. Dan setiap kalian kembali ke pesantren akan kami sambut, akan dijaga di sana, benar, akan dijaga di sana aula. Kami sambut, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum di Ma'had Al-Kautsar Al-Akbar. Selamat datang di pesantren kita. Welcome to my paradise. Nah, kalian datang disambut, didata dan diperiksa keamanannya supaya aman dari benda-benda berbahaya, rokok, HP, nah itu semua benda yang berbahaya. Kata Abu Ya'qub Syobari, HP itu setan gepeng. Ya, HP itu setan gepeng. Karena bentuknya gepeng, tapi itu adalah setan. Jadi harus hati-hati terhadap setan gepeng HP. Qad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala, kami telah meriwayatkan dari Abu Harun al-Abdi, beliau berkata, kunna na'ti Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul, kami pernah mendatangi Abu Sa'id al-Khudri, lalu beliau berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innan nasa lakum tabaun, sesungguhnya manusia itu orang yang mengikuti kepada kalian. Innan nasa yattabi'unakum fi af'alikum wa aqwalikum li'annakum aqadtum anni makarim al-akhlaq, bahwasanya manusia, orang-orang akan mengikuti kalian baik dalam perbuatan kalian maupun ucapan kalian, karena kalian telah mengambil dariku kemuliaan akhlak. Ini kata Rasulullah. Jadi orang-orang akan mengikuti kita. Orang-orang di luar masyarakat tahu bahwa kita adalah santri yang otomatis pasti bagus akhlaknya, mereka akan melihat bahkan meniru perbuatan dan ucapan kita, karena dianggap kita adalah orang-orang pilihan. Wa inna rijalan ya'tukum min aqdal amri yatafaqahuna fid din, orang-orang akan mendatangi kalian dari penjuru-penjuru bumi dalam keadaan ingin memahami urusan agama. Orang-orang dari seluruh bumi, dari seluruh dunia akan mendatangi kalian, calon-calon ulama, calon-calon syekh, calon-calon Abuya Ardiansyah, Abuya Yuda, Ustaz Fauzan Siregar, Ustaz Ghazi, atau Ustazah siapa namanya? Eja, Ustazah Akila. Amin. Nah, semoga kalian semua calon-calon ustaz dan ustazah, calon-calon guru, baik guru di pesantren atau di sekolah ataupun guru di rumah,
khairan fi ta'limihim ulumat din wa taqiyihim. Memberi wasiat kepada orang-orang itu dengan mengajari mereka ilmu-ilmu agama. Ini sudah dinas dalam hadis bahwa orang-orang dari seluruh penjuru dunia akan mendatangi ulama untuk mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari ilmu agama tidak ada ruginya, pasti menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Bukan berarti untung dalam hal uang, tapi untung dalam hal barokah dan pahala. Maka untuk menjaga agama jangan sampai niatnya salah. Kita menjadi ilmu agama untuk supaya mendapatkan ridha Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan harta ataupun tahta. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairihima wa rawainana wa hu fi musnad ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu wa huwa a'lamu bis-shawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka